Selamat datang di channel Kisah Tedi. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita penuh makna yang menggugah hati dan pikiran, mengajak Anda untuk merenung lebih dalam tentang kehidupan. Di setiap langkah, Anda akan menemukan kebijaksanaan yang bisa mengubah cara pandang terhadap dunia, seperti yang ditemukan oleh Bima, seorang pemuda yang merasa terjebak dalam pencarian hasil tanpa makna. Apakah Anda siap untuk mengikuti perjalanan Bima bersama guru bijaknya, Tedi, yang akan membuka mata kita pada keindahan yang tersembunyi di setiap perjalanan hidup? Ayo, mari kita mulai cerita ini dan temukan pelajaran berharga di setiap langkahnya. Bima merasa seolah seluruh hidupnya adalah sebuah perjalanan yang tak berujung. Setiap langkah yang ia ambil terasa sia-sia, seolah apapun yang ia upayakan tak pernah mencapai tujuan yang diimpikan. Ia berjuang keras untuk meraih sesuatu yang ia anggap akan memberi arti, namun seiring berjalannya waktu, segala usahanya terasa tak lebih dari bayang-bayang yang menjauh di kejauhan. Dalam kesepian dan keputusasaannya, Bima memutuskan untuk mencari jawaban, berharap menemukan secercah cahaya yang bisa menerangi jalan hidupnya yang gelap. Desa pegunungan tempat Tedi tinggal sudah lama menjadi legenda bagi banyak orang. Tedi adalah sosok guru tua yang dihormati dan dicari oleh banyak orang, namun hanya sedikit yang bisa memahami kedalaman kebijaksanaan yang dimilikinya. Rumahnya tersembunyi di lereng bukit, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Tidak ada yang tahu pasti apa yang membuatnya begitu bijaksana, hanya bahwa ia mampu memberikan jawaban bagi pertanyaan yang sulit sekalipun. Kabar mengenai Tedi sampai ke telinga Bima, dan dalam keputusasaannya, Bima memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh, menyusuri jalur pegunungan untuk menemui sang guru. Saat akhirnya ia sampai di rumah Tedi, Bima merasa cemas dan penuh keraguan. Di hadapannya kini berdiri seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan. Matanya tampak melihat jauh melampaui dirinya. Tedi tidak berbicara banyak, namun ada ketenangan yang terpancar darinya. Bima, yang selama ini terperangkap dalam pikiran-pikiran tentang tujuan hidup, merasa dirinya kecil di hadapan sosok itu. Tedi mempersilahkan Bima duduk, namun bukan dengan kata-kata yang biasa diucapkan oleh seorang guru. Ia hanya tersenyum lembut dan berkata, "Apa yang kau cari, nak?" Bima menceritakan segala kekesalan dan keputusasaannya. Betapa ia merasa hidupnya terjebak dalam rutinitas tanpa arah, dan betapa ia telah berusaha keras, namun tak pernah merasa mendapatkan hasil yang sebanding dengan usaha yang telah ia lakukan. Alih-alih memberi nasihat, Tedi malah mengajaknya untuk tinggal bersamanya dan melakukan perjalanan sederhana setiap pagi. "Jika kau ingin menemukan sesuatu yang lebih dalam hidupmu, datanglah setiap pagi. Aku akan menantimu di puncak bukit itu," kata Tedi, sambil menunjuk ke bukit yang menjulang tinggi di belakang rumahnya. Bima yang bingung, namun dipenuhi rasa penasaran, setuju untuk mengikuti ajakan itu, meskipun tanpa mengetahui apa yang akan ia temui. Pagi berikutnya, Bima terbangun sebelum fajar, mengikuti langkah Tedi yang sudah siap dengan langkah-langkah tenang menuju bukit yang tampak sepi dan tak berarti itu. Makin lama, Bima mulai merasakan betapa beratnya pendakian itu. Bukit itu curam, jalannya penuh batuan yang licin dan terjal, namun yang lebih membuatnya merasa lelah adalah kenyataan bahwa tak ada yang dapat ia lihat sebagai tujuan. Di atas sana, hanya ada pemandangan desa yang tampak begitu biasa. Tak ada pemandangan spektakuler, tak ada sesuatu yang memberi makna lebih. Hari pertama berlalu begitu saja, dan Bima merasa tidak ada yang berubah. Begitu juga pada hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Puncak bukit tetap sama, tak ada perubahan yang berarti. Setiap pagi, mereka berjalan mendaki bukit yang sama, mengulangi rutinitas yang tampak tak ada ujungnya. Rasa frustasi mulai menggerogoti Bima, hingga suatu saat, ia tidak bisa menahan diri lagi dan bertanya dengan kesal, "Apa gunanya mendaki bukit ini setiap hari, Tedi? Aku tidak melihat hasil apa-apa. Kenapa kita terus melakukan hal ini jika tak ada tujuan yang jelas?" Tedi hanya tersenyum, lalu berhenti sejenak dan menjawab dengan lembut, "Kamu terlalu sibuk mencari hasil di puncak, Bima.
Kamu lupa menikmati perjalanan dan menghargai setiap langkah yang kamu ambil. Puncak bukit itu hanya akan menjadi tujuan kosong jika kamu tidak belajar menikmati setiap langkah di sepanjang jalan ini. Bima terdiam. Kata-kata Teddy mengusik pikirannya, namun ia tak sepenuhnya memahaminya. Apa maksud Teddy dengan menikmati langkah-langkah kecil itu? Bukankah hidup ini tentang mencapai tujuan yang lebih besar? Namun, di dalam hatinya yang terombang-ambing, ada rasa ingin tahu yang semakin mendalam. Apakah selama ini ia terlalu terburu-buru untuk sampai pada suatu titik, hingga ia lupa untuk merasakan kehidupan itu sendiri? Bima belum tahu jawabannya, tetapi saat itu, ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Sebuah perjalanan yang tak hanya mengarah ke puncak bukit, tetapi juga membuka sebuah pintu baru menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Sesuatu yang hanya bisa ditemukan dengan melangkah perlahan dan dengan kesadaran penuh. Pagi itu, Bima merasa sedikit lebih ringan daripada sebelumnya, meskipun tubuhnya lelah setelah mendaki bukit yang curam. Teddy, dengan langkah tenang dan hati yang tak terburu-buru, sudah menunggu di bawah pohon besar di kaki bukit, siap untuk memulai perjalanan hari ini. "Apakah kamu siap?" Teddy bertanya, suaranya penuh ketenangan, seolah setiap kata yang diucapkannya adalah bagian dari suatu meditasi yang mendalam. Bima mengangguk, meskipun dalam hatinya ia merasa tidak ada perubahan besar yang akan terjadi hari ini. "Apa yang akan kita pelajari hari ini, Teddy?" Bima bertanya, tidak sabar untuk menemukan jawaban yang lebih jelas. Teddy hanya tersenyum tipis, seolah tahu betul apa yang ada dalam pikiran Bima, namun tidak mengucapkan kata-kata lebih lanjut. Mereka mulai mendaki bersama, kaki mereka menyentuh tanah yang keras, langkah demi langkah mengukir jejak di tanah yang semakin menanjak. Di tengah perjalanan, Bima merasakan nafasnya mulai terengah-engah, otot-ototnya mulai terasa pegal, dan panas matahari mulai menyentuh kulitnya dengan tajam. Setiap langkah terasa lebih berat dari yang sebelumnya, dan puncak bukit yang tampaknya begitu jauh di depan, makin membuat Bima merasa putus asa. Hari-hari berlalu dengan cara yang hampir sama. Setiap pagi, mereka mendaki bukit yang sama, melewati rute yang sama, dan tidak ada tanda-tanda perubahan yang nyata di sekitar mereka. Bima mulai merasakan kebosanan yang menjalari pikirannya, dan ketidakpuasan yang membengkak dalam dadanya. Bukankah hidup ini seharusnya lebih dari sekadar rutinitas yang monoton? Bukankah ada sesuatu yang lebih besar yang harus dikejar? Begitu banyak impian dan tujuan yang menunggu di luar sana. Mengapa ia harus terjebak dalam pendakian yang tak ada habisnya? Pada suatu pagi yang cerah, setelah beberapa hari perjalanan yang semakin terasa berat, Bima akhirnya tidak dapat menahan perasaannya lagi. Ia berhenti sejenak, menatap Teddy dengan tatapan penuh keputusasaan. "Teddy," ia berkata, suaranya penuh dengan keresahan. "Apa yang kita lakukan ini? Apa gunanya terus mendaki bukit ini? Setiap hari rasanya sama saja, dan puncaknya tak pernah memberikan apa yang aku harapkan. Aku merasa aku membuang waktuku." Teddy berhenti, namun ia tidak marah. Ia hanya memandang Bima dengan tatapan yang tenang, seolah sudah lama menunggu pertanyaan itu. Setelah beberapa saat hening, Teddy berbicara perlahan. "Bima, kamu memandang perjalanan ini hanya sebagai jalan menuju tujuan yang jauh. Namun, apakah kamu pernah berpikir bahwa setiap langkah yang kamu ambil, setiap gerakan tubuhmu, adalah bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi dalam dirimu?" Bima merasa bingung. Perubahan apa yang terjadi? Aku tidak merasakan apa-apa yang berbeda. Aku hanya merasa lelah. Teddy menatapnya dengan penuh kasih sayang. Begitu banyak yang kamu lewatkan karena terlalu fokus pada hasil akhir. Setiap langkah yang kamu ambil, meski kecil, meski tidak terlihat, adalah bagian dari proses yang membentuk dirimu. Hidup ini bukan hanya soal apa yang akan kita capai di ujung jalan, tetapi bagaimana kita menjalani setiap langkah di sepanjang jalan itu. Keindahan tidak selalu ada di tujuan, Bima. Keindahan itu ada di dalam perjalanan itu sendiri. Bima terdiam. Kata-kata Teddy menyentuh sesuatu yang tersembunyi dalam dirinya.
Ia mulai merenung, namun pikirannya masih dipenuhi dengan kebingungan. Bukankah kita semua hidup untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai tujuan yang lebih besar? Mengapa kita harus berhenti untuk merasakan keindahan dalam setiap langkah ketika tujuannya begitu jelas di depan mata? Namun, meski Bima tidak sepenuhnya mengerti, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Sesuatu yang mengingatkannya akan pentingnya memperlambat langkah untuk merasakan lebih dari sekadar tujuan itu. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Angin pagi yang menyapu wajahnya, suara gemerisik daun yang terjatuh dari pohon-pohon sekitar, bahkan aroma tanah yang basah setelah hujan semalam. Semua itu tidak memberikan jawaban konkret untuk masalah hidupnya, tetapi mereka memberikan kedamaian. Dan untuk pertama kalinya, Bima mulai merasakan kedamaian itu. Setiap langkah, meskipun berat, terasa lebih berarti. Ia mulai menyadari bahwa pendakian itu bukan hanya soal mencapai puncak bukit, tetapi juga soal menemukan keindahan dalam proses yang tak terlihat. Teddy tidak pernah mengatakan bahwa perjalanan ini akan mudah, tetapi ia mengajarkan bahwa dalam setiap rasa lelah, dalam setiap kesulitan, ada pelajaran yang lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Bima tahu, perjalanan ini belum selesai. Tetapi untuk pertama kalinya, ia mulai merasa bahwa setiap langkah yang diambil tidak sia-sia. Bahwa bahkan dalam perjalanan yang tak selalu memberikan hasil langsung, ada kekuatan tersembunyi yang membentuk dirinya sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Hari-hari berlalu dengan ritme yang semakin terasa seperti bagian dari kehidupan yang lebih besar. Bima mulai terbiasa dengan pendakian setiap pagi bersama Teddy, meskipun tubuhnya tetap merasa lelah. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya sekarang. Sesuatu yang perlahan berubah, meski tidak bisa ia definisikan dengan kata-kata. Rutinitas yang sebelumnya membosankan kini mulai mengungkapkan keindahan yang tersembunyi di dalamnya. Di setiap langkah, ia mulai menemukan pelajaran kecil yang sebelumnya tak pernah ia sadari. Pagi itu, saat mereka mendaki bukit yang sama, Bima merasakan angin yang lebih lembut dari biasanya. Udara pagi yang sejuk berhembus pelan, membelai wajahnya dengan sentuhan yang penuh ketenangan. Di sepanjang jalan, ia melihat bunga-bunga liar yang tumbuh di sela-sela batu dengan warna-warna cerah yang menyegarkan mata. Dulu, ia akan melewati semua itu tanpa berpikir panjang, hanya fokus pada puncak bukit yang seolah tak ada habisnya. Tetapi hari ini, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam. "Ada yang berbeda dengan dirimu, Bima," kata Teddy sambil melangkah di depan. Bima hanya tersenyum tanpa menjawab. Ia masih memikirkan bunga-bunga liar yang ada di jalur mereka, yang tumbuh begitu bebas, seakan tidak peduli apakah seseorang akan melihatnya atau tidak. Selama berhari-hari, Bima mulai memerhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia anggap tidak penting. Ia mendengarkan suara alam yang mengelilinginya, suara angin yang berbisik lembut melalui pepohonan, kicauan burung yang saling bersahutan, bahkan derap langkah kaki yang kini terasa begitu jelas dan terhubung dengan bumi. Seluruh dunia seolah berbicara kepadanya melalui detail-detail yang sederhana namun memikat. Ia mulai memahami bahwa hal-hal kecil ini adalah bagian dari proses yang membentuknya, proses yang jauh lebih penting daripada tujuan yang sering ia kejar-kejar. Malam sebelumnya, ia terjaga dalam keheningan, merenung tentang apa yang telah ia pelajari. Bukankah hidup ini juga sebuah proses yang serupa? Terkadang, kita terlalu terburu-buru mengejar sesuatu, keinginan untuk sampai di tujuan akhir, agar hidup terasa berarti. Namun, apakah kita benar-benar menikmati setiap langkah yang kita ambil? Apakah kita memberi ruang bagi diri kita untuk merasakan segala sesuatu yang terjadi di sepanjang perjalanan? Puncak bukit itu tidak akan memberi jawaban, karena jawabannya ada dalam diri kita, dalam cara kita menghadapinya, dalam setiap napas yang kita ambil, dalam setiap langkah yang kita pilih. Bima mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih ringan, meski tubuhnya seringkali merasa lelah. Ada semacam kedamaian yang mengalir dalam dirinya.
yang tidak ia temui ketika ia hanya berfokus pada tujuan-tujuan besar yang ada di luar dirinya. Perubahan itu bukanlah sesuatu yang tampak jelas di permukaan, tetapi dalam keheningan hatinya, ia mulai merasakannya. Ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang jauh lebih berharga daripada pencapaian luar yang pernah ia harapkan. Pada suatu pagi yang cerah, saat mereka berhenti sejenak untuk beristirahat di tengah jalan, Bima melihat seorang penduduk desa yang sedang berjalan menuju ladang, membawa keranjang berisi tanaman. Wanita itu tampak tenang, meskipun wajahnya penuh dengan kerutan, tanda bahwa ia telah menghabiskan banyak waktu untuk bekerja keras di tanah. Bima mengamati cara wanita itu melangkah, setiap langkah penuh dengan ketenangan, meski ia sedang membawa beban berat. Bima merasa ada sesuatu yang mendalam dalam diri wanita itu, sebuah pelajaran yang tak pernah ia dengar dari kata-kata siapapun. Wanita itu mungkin tidak pernah memiliki tujuan besar yang gemerlap, tetapi ia menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur, dengan memberi perhatian penuh pada setiap langkah yang ia ambil. Bima merasa ada kedamaian yang datang begitu saja dalam dirinya saat ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai puncak besar, melainkan juga tentang menghargai setiap bagian dari proses itu sendiri. Saat ia melanjutkan pendakiannya bersama Teddy, Bima merasa seperti seseorang yang baru saja dibuka matanya. "Teddy," katanya perlahan, "sepertinya aku mulai mengerti apa yang kau maksudkan. Selama ini, aku hanya berpikir bahwa hidup adalah tentang mencapai sesuatu yang besar, tetapi ternyata keindahan hidup ada dalam setiap langkah kecil yang kita ambil." Teddy tersenyum tanpa banyak bicara, seolah ia sudah tahu apa yang akan Bima katakan. "Kau mulai menyadari bahwa perjalanan hidupmu, Bima, adalah tentang tumbuh dan berkembang dalam proses, bukan sekadar sampai di tempat tujuan. Setiap langkah yang kamu ambil, meskipun sepertinya tak ada hasilnya, adalah bagian dari perjalananmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri." Bima merasa hatinya dipenuhi dengan rasa syukur yang tak terungkapkan. Ia tidak lagi melihat perjalanan ini sebagai sesuatu yang harus segera selesai, tetapi sebagai bagian dari perjalanan panjang yang penuh dengan pembelajaran yang tak ternilai. Proses yang ia jalani, meskipun tampaknya sederhana, adalah kekuatan yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih utuh. Dan dalam keheningan setiap langkahnya, Bima mulai merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Tentu saja, hidup tetap penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, tetapi ia kini tahu bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada tujuan yang dicapai, melainkan dalam setiap proses yang dijalani dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Seiring berjalannya waktu, pendakian itu mulai memberi Bima sesuatu yang lebih dari sekadar kedamaian. Ada sebuah ketenangan yang tumbuh dalam dirinya, namun juga ada sebuah perasaan yang tak bisa ia hindari. Meski ia mulai menikmati perjalanan, ada bagian dari dirinya yang masih merasa gelisah, seolah ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang ia cari, tetapi tidak bisa ia temukan dengan cara yang ia pahami sebelumnya. Pada pagi yang cerah, ketika mereka berhenti sejenak di sebuah titik yang lebih tinggi, Bima mendongak ke atas, memandang puncak bukit yang terlihat semakin dekat. Namun, seolah puncak itu juga semakin menantang, semakin mengundang rasa ragu dalam dirinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang, meskipun ia sudah mulai menghargai setiap langkah yang ia ambil. "Teddy," Bima memulai, suaranya tidak lagi penuh dengan kemarahan atau frustasi, tetapi penuh dengan keraguan yang mendalam. "Aku mulai merasa sedikit tenang, tapi ada perasaan lain yang masih membebani pikiranku. Aku merasa terjebak. Aku tahu kita berbicara tentang menikmati perjalanan, tetapi bagaimana jika perjalanan ini terasa tidak ada habisnya? Bagaimana jika hidupku hanya berputar di tempat, tanpa mencapai apa yang benar-benar aku inginkan?" Teddy berhenti sejenak. Matanya memandang Bima dengan penuh perhatian, seolah ia sudah lama menunggu saat ini tiba. Angin pagi berhembus pelan, dan suasana hening sejenak menguasai keduanya, seperti memberi ruang bagi jawaban yang lebih dalam. Setelah beberapa detik yang terasa panjang,
Teddy membuka mulutnya. "Bima, aku mengerti rasa gelisahmu," kata Teddy dengan lembut. Suaranya penuh kebijaksanaan yang mendalam. "Kamu merasa ada yang belum tercapai, ada tujuan yang tak terlihat, dan itu membuatmu merasa seperti tidak maju. Tetapi apakah kamu tahu, Bima, bahwa keresahan ini adalah bagian dari perjalanan itu sendiri? Ketika kita terbiasa mengejar sesuatu, kita merasa harus cepat sampai, harus mencapai sesuatu. Tapi apa yang akan terjadi jika kita terus memaksakan diri untuk cepat sampai, tanpa memberi diri kita izin untuk merasakan setiap langkah?" Bima menundukkan kepala, mencoba mencerna kata-kata Teddy. Ia tahu, di dalam hati, bahwa rasa gelisahnya bukan hanya tentang puncak bukit itu. Puncak itu hanyalah simbol dari segala tujuan dan harapan yang selama ini ia kejar-kejar, yang seringkali terasa seperti sebuah cermin yang tak pernah memantulkan gambaran yang memuaskan. Semua tujuannya, keinginan untuk sukses, untuk merasa hidupnya berarti, untuk mencapai kebahagiaan, terlihat begitu jauh, seolah selalu ada jarak yang tak terjangkau, meskipun ia sudah berusaha sekeras mungkin. "Kadang, Bima," lanjut Teddy, "keinginan untuk sampai terlalu cepat membuat kita kehilangan momen untuk tumbuh. Kita lupa bahwa setiap langkah kita adalah bagian dari cerita kita sendiri. Setiap detik yang kita jalani, meski tampak seperti rutinitas yang biasa, adalah peluang bagi kita untuk belajar, untuk mengenali siapa kita sesungguhnya." Bima merasa sesuatu bergolak dalam dirinya. Ia merasakan perasaan cemas yang menggelayuti hatinya. Takut bahwa ia tidak akan pernah mencapai tujuannya. Takut bahwa semua upayanya akan sia-sia. "Tapi Teddy, jika aku terus melangkah tanpa tahu kapan aku akan sampai di tujuan, bukankah aku hanya akan terus berputar tanpa arah? Bukankah itu hanya sia-sia?" Teddy tersenyum bijak. "Ada banyak cara untuk sampai, Bima. Tetapi tidak semua cara akan memberikanmu kedamaian yang kamu cari. Apa yang kamu rasakan sekarang, rasa gelisah itu, adalah cerminan dari harapanmu yang terlalu fokus pada hasil, dan lupa bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sebuah tempat yang harus dicapai, tetapi sebuah proses yang harus dinikmati." Bima terdiam, matanya menatap langit yang semakin terang dengan sinar matahari pagi. Ia merasa seperti ada kegelapan dalam dirinya yang perlahan mulai terangkat, meskipun masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ketakutan akan ketidakpastian itu masih ada. Takut bahwa ia akan terus merasa kosong, meskipun ia sudah berusaha sekuat tenaga. Tetapi ada sesuatu dalam kata-kata Teddy yang mulai memberikan harapan. Sebuah harapan bahwa ia bisa menemukan ketenangan bukan dengan mencapai tujuannya, tetapi dengan berhenti sejenak untuk merasakan kedalaman setiap langkah. "Teddy, apakah kamu benar-benar merasa bahwa perjalanan ini sudah cukup?" tanya Bima dengan rasa ingin tahu yang baru. "Apakah kamu tidak merasa ingin cepat sampai pada sesuatu yang lebih besar?" Teddy mengangguk pelan, matanya terfokus pada puncak bukit yang masih jauh di depan. "Setiap langkah kita, Bima, adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Terkadang, kita merasa ingin cepat sampai, ingin hidup kita penuh dengan pencapaian, tetapi kita lupa bahwa dalam pencapaian itu sendiri, ada kebahagiaan yang terlewatkan. Hidup ini penuh dengan momen kecil yang mungkin tampak sepele, tetapi mereka adalah momen yang membentuk kita, yang memberi kita makna sejati. Terkadang, ketika kita berhenti untuk benar-benar merasakan setiap langkah, kita menemukan makna yang lebih dalam daripada yang kita kira." Bima merenung. Kata-kata Teddy seperti air yang mengalir perlahan ke dalam dirinya, meresap dalam setiap sudut hatinya. Ia mulai menyadari bahwa gelisah yang ia rasakan bukanlah sesuatu yang perlu dihentikan, tetapi sesuatu yang harus ia hadapi, seperti bagian dari dirinya yang menuntut perhatian. Kegelisahan itu adalah dorongan untuk lebih memahami dirinya, untuk belajar menghargai bukan hanya tujuan, tetapi proses yang membawa dirinya menuju tujuan itu. Dan meskipun perasaan gelisah itu belum sepenuhnya hilang, Bima merasa lebih kuat. Ia merasa bahwa meski perjalanan ini terasa panjang dan terkadang tak pasti, setiap langkah yang ia ambil tetap berarti. Dan mungkin, justru melalui rasa gelisah inilah, ia akan menemukan kedamaian yang sejati,
Suatu pagi yang berbeda, saat langit dipenuhi semburat merah muda dari matahari yang baru terbit, Bima berhenti sejenak. Langkahnya yang biasanya cepat kini melambat, dan hatinya yang dulu penuh dengan kegelisahan mulai merasa hening, seolah dunia di sekelilingnya berhenti sejenak. Teddy, yang berjalan di depannya, berhenti tanpa berpaling, seolah tahu bahwa saat ini adalah titik penting dalam perjalanan Bima. Bima menatap jalan setapak di bawah kakinya. Ia tidak lagi hanya melihat tanah yang berat dan berdebu, atau bukit yang tinggi yang selalu tampak penuh tantangan. Hari ini, untuk pertama kalinya, ia merasa seolah dirinya menyatu dengan jalan itu. Ia merasakan setiap pijakan yang ia ambil, setiap langkah yang menuntunnya lebih dekat pada sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan dengan kata-kata. Ada kedamaian yang mendalam dalam dirinya, sesuatu yang lebih luas dari apa yang ia harapkan, sesuatu yang tidak bisa ia temui dengan berlari menuju puncak. Bima mendongak ke langit, menyaksikan matahari perlahan menghangatkan bumi. Puncak bukit itu masih tampak jauh, namun Bima merasa tidak ada lagi rasa terdesak untuk mencapainya. Ketika ia melihat ke arah Teddy, ia menyadari sesuatu yang sangat mendalam, sebuah pemahaman yang selama ini tersembunyi di balik rasa cemas dan keraguan yang selalu menguasainya. Teddy, yang sudah berjalan di jalur ini lebih lama darinya, tidak pernah terlihat terburu-buru untuk mencapai puncak. Ia selalu tenang, selalu hadir sepenuhnya dalam setiap langkahnya. Bima mulai menyadari bahwa Teddy tidak hanya mengajarkan dia untuk mendaki bukit ini, tetapi juga mengajarkan dia untuk hidup dengan lebih penuh perhatian, dengan kesadaran yang lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di setiap detik hidupnya. Bima berhenti, matanya terpejam sejenak, merasakan angin yang menyapu wajahnya, dan bau tanah yang lembab. Semuanya terasa begitu hidup. Ia merasa seperti sebuah daun yang jatuh ke tanah, ditiup angin, tetapi tidak terburu-buru untuk menuju kemanapun. Ia tahu bahwa saat ini adalah momen yang tidak bisa diulang, momen yang sempurna dalam kesederhanaannya. Teddy mendekat, berdiri di sampingnya tanpa mengucapkan kata-kata, tetapi dengan senyum yang penuh makna. "Kamu mulai mengerti, Bima," kata Teddy pelan. Suaranya seolah menyatu dengan alam sekitar. "Keindahan hidup bukan terletak pada pencapaian besar yang kita kejar-kejar, melainkan pada ketenangan yang kita temukan ketika kita berhenti sejenak untuk benar-benar merasakannya. Kamu tidak perlu terus berlari. Cobalah berhenti, bernapas, dan lihatlah dengan penuh perhatian. Dalam setiap detik, ada keindahan yang tersembunyi, bahkan di dalam perjalanan yang paling sederhana sekalipun." Bima menatap Teddy dengan mata yang penuh keheranan. Ia merasa seolah-olah dunia ini membuka dirinya untuk pertama kalinya, tanpa rasa terburu-buru, tanpa perasaan harus mencapai sesuatu yang lebih besar. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut dengan ketidakpastian. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya bukan hanya tentang tujuan, tetapi tentang bagaimana ia menjalani setiap momen dengan penuh perhatian dan rasa syukur. "Mungkin selama ini aku terlalu fokus pada apa yang belum aku capai," ujar Bima dengan suara penuh refleksi. "Aku terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar dan lupa bahwa ada begitu banyak hal kecil yang tak terlihat, yang sebenarnya sudah cukup membuat hidup ini penuh dengan arti." Teddy mengangguk, matanya lembut dan penuh kebijaksanaan. "Setiap perjalanan, Bima, baik itu besar atau kecil, adalah cerminan dari perjalanan batin kita sendiri. Ketika kita hanya berfokus pada apa yang belum kita capai, kita kehilangan banyak hal yang berharga yang ada di sepanjang jalan. Tapi ketika kita mulai menghargai setiap langkah kita, kita menyadari bahwa kita sudah sampai di suatu tempat yang lebih dalam, jauh lebih kaya, dan lebih penuh makna." Bima terdiam, merasakan perubahan yang begitu halus, tetapi begitu mendalam dalam dirinya. Seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa bukan puncak bukit itu yang ia cari, bukan hasil atau pencapaian yang selalu ia inginkan, melainkan sebuah kedamaian yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Sebuah kedamaian yang tidak ditemukan dengan berlari menuju tujuan, tetapi dengan menghargai setiap langkah dalam perjalanan. Pada hari terakhir pendakian mereka, Teddy mengajak Bima untuk melihat pemandangan dari puncak bukit. Hari itu, matahari terbit dengan penuh kemegahan,
memancarkan cahaya lembut yang menyinari seluruh lembah di bawah mereka. Untuk pertama kalinya, Bima benar-benar melihat keindahan yang ada di depan matanya, pemandangan yang begitu luas dan menakjubkan, yang selama ini ia abaikan karena ia terlalu sibuk mengejar puncak itu sendiri. "Lihatlah Bima," kata Teddy, suara lembutnya hampir tenggelam dalam bisikan angin. "Keindahan itu selalu ada, bukan hanya di tempat yang kamu tuju, tetapi di setiap langkah yang kamu ambil. Selama ini kamu terlalu fokus pada puncak, tetapi keindahan sejati ada dalam setiap bagian dari perjalananmu. Itu adalah hasil yang sesungguhnya, bukan di puncak, tetapi dalam bagaimana kamu berubah saat melewati setiap proses." Bima menghela napas dalam-dalam, merasa seperti beban yang selama ini ia bawa akhirnya menghilang. Ia merasa ringan, tidak lagi terikat pada keinginan untuk mencapai sesuatu yang besar. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas untuk menikmati hidup tanpa rasa takut akan masa depan, bebas untuk merasakan kedamaian dalam setiap langkah, dalam setiap detik yang berlalu. Teddy menepuk bahu Bima dengan lembut, tanda bahwa perjalanan mereka hampir selesai. Tetapi bagi Bima, perjalanan itu baru saja dimulai. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan selalu mudah, dan puncak-puncak lainnya mungkin akan datang dengan tantangan yang baru. Namun, kini ia tahu bahwa bukan puncaknya yang paling penting. Yang terpenting adalah bagaimana ia menjalani setiap langkahnya dengan penuh perhatian, dengan kesadaran yang mendalam, dan dengan rasa syukur yang tak terhingga. Hari itu, puncak bukit bukan lagi simbol dari tujuan yang harus dicapai. Puncak itu adalah simbol dari pemahaman yang baru. Pemahaman bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang merasakan keindahan dalam setiap proses yang kita jalani. Dan untuk pertama kalinya, Bima merasa bahwa ia sudah sampai di tempat yang paling penting. Tempat di mana ia benar-benar bisa menjadi dirinya sendiri, dengan penuh kedamaian, penuh penerimaan, dan penuh kebahagiaan yang sederhana. Bima kembali ke desanya dengan langkah yang lebih ringan, meski pendakian itu telah berakhir. Di sepanjang perjalanan pulang, ia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya tidak lagi sama. Setiap pohon, setiap batu, dan bahkan setiap orang yang ia temui tampak berbeda. Ada semacam kedalaman dalam hal-hal yang dulu ia anggap biasa, sebuah keindahan yang terlewatkan oleh matanya, yang dulu hanya fokus pada apa yang belum dicapainya. Setibanya di rumah, ia duduk di beranda, memandang ke arah langit yang senja, mengingat kembali setiap langkah yang telah ia jalani bersama Teddy. Dalam setiap hari yang mereka lalui, Bima belajar bahwa bukan hanya puncak yang penting, tetapi juga proses yang membentuk siapa kita. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu terburu-buru untuk mencapai sesuatu, terlalu fokus pada hasil, sehingga ia melewatkan banyak hal yang sebenarnya jauh lebih penting, yakni cara dirinya berubah dalam setiap perjalanan yang ia lakukan. Hari-hari berikutnya, Bima menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Ketika pekerjaan datang dan tantangan menghadang, ia tidak lagi merasa tertekan oleh rasa ingin segera mencapai tujuan. Ia mulai memahami bahwa setiap tugas, setiap usaha yang ia lakukan adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar yang berfungsi untuk mengasah dirinya. Bima tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses yang membawanya lebih dekat pada pemahaman dirinya yang lebih dalam. Suatu hari, ia berbicara dengan seorang teman yang tampak kesulitan dalam hidupnya. Temannya bercerita tentang semua yang ia coba raih, tentang impian yang tampaknya jauh dan tak terjangkau, dan tentang rasa kecewa yang muncul ketika hasil yang diinginkan tidak kunjung datang. Bima mendengarkan dengan seksama, lalu berkata dengan tenang, "Aku dulu juga merasa seperti itu. Aku berpikir bahwa jika aku hanya bisa mencapai tujuan ini atau mendapatkan itu, maka hidupku akan penuh arti. Tapi, apa yang aku pelajari adalah bahwa pencapaian bukanlah akhir dari segalanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menikmati setiap proses, bagaimana kita membiarkan diri kita tumbuh dan berubah dalam perjalanan itu." Temannya memandangnya dengan kebingungannya,
namun Bima bisa melihat dalam matanya bahwa ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam hati temannya. Bima tidak berusaha untuk menggurui, tetapi ia berbicara dari pengalaman hidupnya. Berbicara tentang bagaimana perjalanan itu sendiri, dengan segala tantangannya, bisa mengubah kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh rasa syukur. Sejak saat itu, Bima menjadi seorang yang lebih tenang, lebih sabar. Ia tidak lagi merasa terburu-buru untuk menuju tujuan yang jauh. Setiap hari, ia belajar untuk melihat hidup sebagai sebuah proses yang berharga. Ia mulai menghargai momen-momen kecil yang dulu ia abaikan. Suara tawa anak-anak di desanya, aroma tanah setelah hujan, bahkan percakapan ringan dengan orang yang ia temui. Bagi Bima, setiap detik hidup sekarang adalah anugerah yang tidak ingin ia sia-siakan. Pagi-pagi sekali, ia berjalan melewati jalan yang dulu ia jalani bersama Teddy. Bukit itu tampak seperti teman lama, bukit yang dulu terasa seperti tantangan yang tak terbayangkan. Kini, bukit itu adalah simbol dari setiap perjalanan yang telah ia tempuh, setiap pelajaran yang telah ia terima. Bima tidak lagi memandang puncaknya sebagai tujuan yang harus dicapai, tetapi sebagai tanda bahwa setiap langkahnya, meski kecil dan tidak terlihat, telah membawa dirinya lebih dekat pada kebijaksanaan dan kedamaian yang sejati. Beberapa bulan setelah perjalanan itu, Bima mulai menjadi seseorang yang orang lain cari. Ia tidak memiliki gelar, tidak memegang posisi tinggi, tetapi kebijaksanaannya tentang kehidupan mulai menarik perhatian. Banyak yang datang kepadanya untuk bertanya, mencari nasihat, atau sekadar berbicara tentang kebingungan hidup mereka. Bima tidak memberikan jawaban yang rumit atau penuh teori, tetapi ia berbicara dengan hati yang penuh pemahaman. Suatu sore, seorang wanita muda datang kepadanya, matanya penuh kecemasan. "Bima," katanya, "aku merasa terjebak. Aku sudah berusaha keras untuk mencapai tujuanku, tetapi aku tidak tahu apakah aku akan pernah sampai. Setiap kali aku berusaha, seolah ada saja yang menghalangi. Apa yang harus aku lakukan?" Bima tersenyum dengan lembut, matanya penuh kehangatan. Ia tahu betul apa yang wanita itu rasakan. "Aku dulu juga berpikir seperti itu," jawabnya. "Aku merasa terperangkap oleh impian dan tujuan, berpikir bahwa kebahagiaan akan datang begitu aku mencapainya. Tetapi aku belajar sesuatu yang sangat penting. Kebahagiaan itu ada dalam perjalanan. Kadang, kita harus berhenti sejenak, bernapas, dan merasakan proses yang kita jalani. Jangan terlalu terburu-buru. Setiap langkah, setiap usaha, meskipun tampak kecil, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Perjalanan untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih bijaksana." Wanita muda itu terdiam, memikirkan kata-kata Bima. Tidak ada perubahan instan, tidak ada solusi yang bisa didapatkan dalam sekejap. Tetapi, ada sesuatu dalam kata-kata itu yang mulai memberikan kedamaian. Ada kesadaran bahwa tujuan bukanlah akhir dari segalanya, dan bahwa setiap langkah yang diambil, meski tampak sederhana, adalah bagian dari hidup yang penuh makna. Beberapa waktu kemudian, Bima kembali bertemu dengan Teddy, sang guru yang telah membuka matanya. Mereka duduk di bawah pohon besar di desa itu, mengingat kembali perjalanan yang telah mereka lalui. Teddy tersenyum, matanya penuh kebijaksanaan yang dalam. "Kamu telah belajar banyak, Bima," kata Teddy. "Sekarang, kamu menjadi guru bagi dirimu sendiri dan bagi orang lain. Ingatlah selalu bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang bagaimana kita menikmati setiap langkah yang membawa kita menuju tujuan itu." Bima mengangguk, merasakan kedalaman dalam kata-kata Teddy. Ia tahu bahwa hidup ini tidak pernah mudah, tetapi dengan setiap langkah yang penuh perhatian dan rasa syukur, ia bisa menemukan kedamaian yang sejati. Kini, ia tahu bahwa tidak ada perjalanan yang sia-sia. Semua pengalaman, baik suka maupun duka, adalah bagian dari cerita yang membentuk siapa dirinya. Dan itulah yang membuat setiap perjalanan dalam hidupnya begitu berharga. Waktu telah berlalu, dan Bima kini menjalani hidup dengan cara yang lebih dalam dan lebih tenang. Setiap hari,
Ia merasa seperti seorang pelukis yang menambahkan warna pada kanvas hidupnya, meski seringkali warna itu tampak samar atau tidak sempurna. Bima tidak lagi merasa terburu-buru atau terjebak dalam bayangan tujuan yang jauh. Kini, ia belajar untuk menikmati setiap detik, memahami bahwa kebahagiaan tidak ditemukan di garis finish, tetapi dalam setiap langkah yang membawanya lebih dekat pada kedamaian batin. Suatu pagi, Bima duduk di depan rumahnya, menikmati secangkir teh hangat yang ia buat dengan penuh perhatian. Di luar, dunia terasa begitu hidup. Suara burung berkicau, angin berdesir lembut, dan aroma tanah yang basah setelah hujan semalam mengisi udara. Bima memejamkan mata sejenak, merasakan kedamaian yang hadir begitu sederhana, tetapi begitu berarti. Ia tahu, hidup ini bukan hanya tentang tujuan besar yang harus dicapai, tetapi tentang bagaimana kita memaknai setiap perjalanan, seberapapun kecilnya. Bima mulai sering berbicara dengan orang-orang di desanya, memberi mereka pemahaman yang sama yang pernah ia terima dari Teddy. Ketika seseorang datang dengan kebingungan atau keresahan, ia tidak memberikan jawaban instan atau solusi yang sempurna. Sebaliknya, Bima mengajak mereka untuk berhenti sejenak, untuk merasakan hidup dengan lebih penuh perhatian. Setiap langkah yang kamu ambil, ia berkata dengan suara tenang, adalah bagian dari perjalanan hidupmu yang penuh makna. Tidak ada yang sia-sia. Ketika kamu mulai belajar untuk menghargai setiap detik, kamu akan menyadari bahwa dunia ini penuh dengan keajaiban, bahkan di tempat yang paling biasa sekalipun. Satu persatu, orang-orang di sekitar Bima mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi terjebak dalam ambisi atau tekanan untuk mencapai sesuatu yang besar. Ia telah belajar untuk mengalir bersama kehidupan, untuk merasakan setiap momen, baik itu suka maupun duka, sebagai bagian dari proses yang membentuk dirinya. Bima mulai mengajarkan orang-orang di sekitarnya untuk lebih sabar dengan diri mereka sendiri, untuk tidak terlalu keras menuntut hasil yang instan. Ia berbicara tentang pentingnya memperlambat langkah, untuk berhenti sesekali dan melihat dunia dengan mata yang lebih dalam. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan panjang, katanya, bukan sebuah perlombaan yang harus dimenangkan. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap pengalaman yang kamu jalani, adalah bagian dari cerita yang membentuk siapa kamu. Nikmatilah perjalanan itu, karena itu adalah hadiah yang sejati. Bima seringkali duduk di bawah pohon besar yang sama di desa, tempat yang selalu mengingatkannya pada Teddy dan semua pelajaran yang ia dapatkan. Ia merenung, merasa betapa jauh dirinya telah berubah. Tidak ada lagi perasaan terburu-buru atau kesal karena belum sampai pada tujuan. Ia belajar untuk lebih menghargai proses, untuk tidak hanya hidup dengan tujuan, tetapi untuk menikmati perjalanan itu dengan seluruh hati. Setiap pengalaman, baik atau buruk, kini ia terima dengan penuh rasa syukur, mengetahui bahwa setiap momen membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Bima akhirnya mengerti bahwa setiap orang memiliki perjalanannya masing-masing. Tujuan setiap orang mungkin berbeda, tetapi cara kita menjalani perjalanan itu dengan penuh kesadaran dan perhatian adalah hal yang paling penting. Sebuah perjalanan bukanlah hanya tentang di mana kita akan berakhir, tetapi siapa kita menjadi sepanjang jalan. Bima tahu bahwa tujuan hidupnya bukan untuk mencapai puncak tertinggi atau mengumpulkan pencapaian besar, tetapi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Ketika orang-orang datang padanya untuk meminta nasihat, Bima tidak memberi mereka jawaban cepat atau solusi instan. Sebaliknya, ia mengajak mereka untuk merasakan perjalanan mereka sendiri dengan lebih penuh perhatian. Jangan hanya berlari menuju tujuan, ia berkata. Perhatikan setiap langkahmu, nikmati setiap perjalananmu. Keindahan hidup itu ada di dalam prosesnya, bukan hanya di dalam pencapaian akhirnya. Hari-hari berlalu dan Bima menjadi seseorang yang dihormati dan dihargai oleh banyak orang di desanya. Namun, ia tetap rendah hati, tidak merasa lebih unggul dari siapapun. Ia tahu bahwa ia hanya seorang murid dari kehidupan itu sendiri,
yang terus belajar dan berkembang dengan setiap langkah. Bima tidak pernah lupa pada ajaran Teddy. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pelajaran berharga, dan setiap langkah, seberapapun kecilnya, memiliki makna yang mendalam. Pada suatu sore yang cerah, Bima duduk di dekat bukit yang dulu ia daki bersama Teddy. Ia menatap puncaknya yang tampak jauh di kejauhan, dan senyum kecil terukir di bibirnya. Bukit itu sekarang bukan lagi simbol dari tujuan yang harus dicapai. Bukit itu adalah pengingat akan perjalanan yang telah ia lalui, perjalanan yang tidak selalu mudah, tetapi selalu penuh dengan pelajaran yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Puncaknya, yang dulu ia anggap sebagai tujuan yang jauh, kini ia lihat sebagai bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar, yang tidak pernah berakhir. Teddy pernah berkata padanya, "Setiap perjalanan yang kita jalani adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih penuh rasa syukur. Tidak ada langkah yang sia-sia, karena setiap langkah membawa kita lebih dekat pada diri kita yang sejati." Bima sekarang tahu bahwa, pada akhirnya, bukan puncak yang membuat perjalanan itu berarti. Tetapi bagaimana kita menjalani perjalanan itu, dengan hati yang terbuka, dengan kesadaran yang penuh, dan dengan rasa syukur yang tak terhingga. Bima, dengan penuh kedamaian, tahu bahwa ia telah menemukan jawaban yang selama ini ia cari, bahwa setiap langkah, setiap proses, dan setiap momen dalam hidup adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, perjalanan untuk menjadi diri kita yang sejati. Dan disitulah, dalam setiap langkah hidupnya, Bima menemukan makna yang sejati. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.